Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu, wali murid dan calon peserta didik baru MAN 1 Oku Selatan. Berikut ini adalah tutorial cara mengisi formulir PPDB online di website PPDB MAN 1 Oku Selatan. Caranya adalah kita klik tombol pengisian formulir yang berwarna hijau ya. Oke. Kemudian kita baca dulu ketentuan-ketentuannya. 1. Setiap calon peserta didik wajib mengisi formulir pendaftaran dengan lengkap. Yang kedua, data-data yang diisikan pada formulir PPDB online harus sesuai dengan data asli dan benar adanya. Yang ketiga, calon peserta didik yang sudah mendaftar secara online wajib mencetak formulir bukti pendaftaran sebanyak 1 rangkap. Yang keempat, formulir bukti pendaftaran yang telah dicetak kemudian diserahkan kepada panitia PPDB dilampiri dengan berkas persyaratan yang telah ditentukan. Dan terakhir, calon peserta didik yang telah mendaftar tidak dapat mengambil kembali berkas pendaftaran dengan alasan apapun. Nah, setelah ini kita baca, selanjutnya adalah kita mulai mengisi formulirnya. Yang harus kita isi yang pertama adalah di jalur pendaftaran. Ya, kita isi jalur pendaftarannya adalah PMPA. Kita pilih PMPA ya. PMPA penelusuran minat dan prestasi akademik. Kemudian pilih asal sekolah. Nah, asal sekolah ini silahkan dicari ya. Dicari sekolahnya. Nah, kalau ini kan lama ini biasanya. Karena biasanya supaya cepat kita cari aja langsung diketik, misalnya SMP N 1 Sindang. Nah, Sindang Danau misalnya kan. Ini langsung keluar. Jadi langsung keluar seperti ini. Nah, jika tidak ada Bapak Ibu ya, kalau ada ini enak ini. Tinggal diklik saja. Nah, bagaimana kalau ternyata kita ketik misalnya SMP N 2 Warku. Oh, ada. Nah, kalau tidak ada bagaimana? Kalau tidak ada berarti kita ketik aja yang lainnya. Nah, ini yang SMP atau MTS lainnya. Nah, kita pilih ini saja. Nah, kalau sudah, kita ketik namanya, misalnya tadi Ahmad Fadil. Oke, kemudian jenis kelamin laki-laki, NISN-nya 1, 2, 3, 4, 5, 6, 1, 2, 3, 4 nih, harus 10 angka ya. Kemudian NIK-nya ini harus 16 angka. Nah, jadi misalnya seperti ini. Kemudian coba kita kurangi 1 ya, kita lihat apa yang akan terjadi. Kemudian nomor kakak juga harus 16 angka. Kemudian tempat lahir misalnya Muara 2. Kita ketikkan Muara 2. Tanggal lahir misalnya 11 Januari 2026. Nah, jangan bingung Bapak Ibu ya. Karena formatnya dimulai dari bulan dulu. Kalau di website ini dimulai dari bulan dulu, 01/11/2006. Itu bukan berarti tanggal 1 bulan 11, bukan, tapi tanggal 11 bulan 1. Jadi bulannya didahulukan. Nah, seperti ini. Kemudian agama pilih Islam, kewarganegaraan pilih WNI,
berkebutuhan khusus tidak, misalnya kan, tidak ada kebutuhan khusus ya. Kemudian alamatnya misalnya di desa Bumi Agung misalnya kan, RT-nya 00, RW-nya 01. Silakan dilihat di kartu keluarga masing-masing ya. Nama kelurahannya Bumi Agung. Kemudian kecamatan Muara II, Kabupaten Oku Selatan, Provinsi Sumatera Selatan, kode pos 32211 misalnya kan. Kemudian tinggalnya, kos, transportasi misalnya kendaraan pribadi, penerima KIP. Nah, penerima KIP ini kalau misalnya adik-adik punya ya KIP, kartu Indonesia Pintar, ya silahkan pilih ya seperti ini. Nah, begitu pilih ya, nomor KIP-nya silahkan dituliskan di bawah ini. Kemudian kalaupun tidak punya, maka pilih tidak ya. Jadi kalau tidak, dia tidak perlu menuliskan nomor KIP-nya. Kemudian hobinya misalnya membaca. Kemudian nama ayah misalnya Ahmad atau Ramadan misalnya, nama ayah, nicknya. Kemudian tempat lahir ayah misalnya Muara II, tanggal lahir ayah misalnya ini 11 Desember 1978, pendidikan ayah misalnya S1, pekerjaan ayah PNS misalnya kan, penghasilan ayah misalnya 5-20 juta. Kemudian nomor HP ayah, kemudian nama ibu misalnya Hasia, kemudian nick ibu. Nick ini harus 16 angka ya. Kemudian tempat lahir ibu misalnya Air Baru. Kemudian tanggal lahir ibu tanggal 10 bulan 10 tanggal 15 tahun 80. Pendidikan ibu misalnya SMA, pekerjaan ibu tidak bekerja, penghasilan tidak berpenghasilan. Kemudian nomor HP ibu ya, nomor HP ibu ini kita bebas saja ya, karena untuk contoh. Yang penting harus 12 angka. Kemudian nomor HP anaknya, kalau tidak ada nomor HP orang tuanya ya. Kemudian tinggi badan misalnya 165, berat badan misalnya 55, jarak ke sekolah. Nah, jarak ini adalah jarak tempat tinggal atau tempat kosnya ya, misalnya lebih dari 10.000 meter. Jumlah saudara kandung ada 2 misalnya kan. Nah, kalau sudah, baru kita mengisikan nilai rapor. Nah, nilai rapor ini adalah nilai rapor dari kelas 7 semester 1 sampai dengan kelas 9 semester 1. Adapun mata pelajaran yang dimasukkan hanya 5, yaitu 1 matematika, bahasa Indonesia, yang ketiga bahasa Inggris, yang keempat ilmu pengetahuan alam, dan yang kelima ilmu pengetahuan sosial. Jadi kita mulai dari matematika dulu.
kemudian nilainya dimasukkan. Kita tulis bebas saja dulu karena untuk contoh ya. Kemudian setelah matematika, bahasa Indonesia, kita tulis dulu semester 1 misalnya nilainya 89, semester 2 88, semester 3 87, semester 4 88, semester 5 89. Setelah bahasa Indonesia, bahasa Inggris. Nah, kita tulis bahasa Inggris, kita pilih bahasa Inggris, nilainya semester 1 misalnya 78, semester 2 77, semester 3 78, semester 4 80, semester 5 85. Selanjutnya adalah ilmu pengetahuan alam. Semester 1 misalnya 80, semester 2 82, semester 3 83. Ini harus sesuai dengan rapot Bapak Ibu ya. Rapot anak-anak kita karena akan diverifikasi nantinya. Kemudian semester 5-nya 85 dan terakhir ilmu pengetahuan sosial. Semester 1-nya misalnya 80, semester 2 82, semester 3 84, semester 4 85 dan semester 5 86. Oke. Pengisian nilai rapor sudah selesai. Selanjutnya mohon dibaca. Proses pengisian formulir pendaftaran hampir selesai. Silahkan periksa kembali data-data yang sudah ada, yang sudah Anda masukkan. Selanjutnya adalah pastikan data sudah sesuai dan lengkap. Nah, selanjutnya formulir pendaftaran tidak dapat disimpan jika ada data yang masih tidak sesuai. Kemudian periksa kembali isian dari awal dan lengkapi kembali jika formulir gagal disimpan. Nah, ini ya. Ini banyak rata-rata dari calon peserta didik ini yang masih ada salah sehingga formulir gagal disimpan. Tidak bisa disimpan tuh gimana cirinya? Yang pertama adalah ketika disimpan tidak ada notifikasi apapun, dia akan kembali ke halaman formulir terus. Dia akan misalnya mengisi prestasi, tidak bisa, tidak masuk ke tombol prestasi. Tapi balik lagi ke formulir, berarti masih ada pengisian formulir yang gagal. Nah, kita coba nanti ya, apakah pengisian formulir ini berhasil. Kemudian bukti pendaftaran dapat dicetak setelah formulir pendaftaran berhasil disimpan. Data yang sudah dikirim tidak dapat diperbaiki lagi jika sudah diverifikasi panitia. Nah, jadi nanti ketika formulir ini sudah diverifikasi, maka sudah tidak dapat diubah. Namun jika verifikasinya belum dilakukan oleh panitia, belum Bapak Ibu atau adik-adik belum menyerahkan berkas ke panitia, maka formulir ini data-datanya masih bisa diubah jika ada yang belum benar. Kita coba ajukan dulu ya, apakah pengajuan ini berhasil. Kita checklist dulu ya, data sudah sesuai dan lengkap, dan coba kita ajukan. Klik tombol ajukan formulir pendaftaran. Ya, kita lihat hasilnya. Nah, ternyata dari pengisian formulir ini masih ada yang salah. Di mana letak kesalahannya? Ini NIK ya, ada tulisan berwarna merah ini berarti pengisiannya masih ada yang salah. Nah, pada pengisian kita kali ini adalah bidang NIK harus tepat 16 panjang karakternya. Harusnya ada 16 angka, ternyata masih kurang. Kita hitung 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Nah, jadi kurang 1 angka. Coba kita tambahkan 1 angka. Nah, kita lihat lagi apakah masih ada yang salah ya. Setiap kesalahan pasti nanti ada tandanya, tulisan merah. Nah, ketika sudah tidak ada lagi, kita coba ajukan lagi
formulir ini ya. Oke, kita ajukan lagi. Ya, jadi setelah kita ajukan, nah baru ada nomor pendaftaran muncul Bapak Ibu ya. Muncul. Kalau belum muncul nomor pendaftaran berarti pengisian formulir kita belum diterima atau gagal ya. Silakan dibenarkan lagi cara pengisiannya, baru bisa diajukan lagi ya. Silakan Bapak Ibu dan adik-adik coba pengisian formulir ini. Jika masih ada yang belum jelas, bisa konsultasi ke nomor WA panitia, ini ada 2 ya di bawah ini nomor WA-nya, silakan konsultasi. Demikian saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.